بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna Allah kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'ah dhalalah wa kulla dhalalah finnar. Ikhwana fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya nikmat hidayah mengenal Islam dan nikmat hidup di atas Islam. Dan istiqomah di atas Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk hamba yang istiqomah. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan tidaklah kalian mati kecuali di atas sebagai orang muslim. Ini ayat yang sering dibaca ketika memulai khutbah. Nikmat
mengenal Islam, yaitu mengilmui Islam. Ini nikmat yang besar. Yang Allah berikan kepada hambanya yang insya Allah cintai. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yang siapa yang Allah mengendaki kebaikan, Allah faqihkan dalam Islam, dalam agama. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan hambanya untuk mengenal Islam, memahami Islam dengan benar, ini nikmat. Karena banyak dari orang yang mengaku Islam, yang mengaku Muslim, tidak mengenal agamanya, tidak mengilmui agamanya. Karena memang berpaling dari mempelajari agama. Dia mengaku Islam, dia mengaku beragama Islam, tapi tidak mengenal agamanya. Lebih khusus lagi, dia mengaku ahlu sunnah, tidak mengetahui apa itu sunnah. Andai kata mengetahui pun secara global sunnah Rasul, tapi secara rinci tidak mengetahui. Lebih khusus lagi, mengikuti manhaj salaf, menjadi salafiyun. Berapa banyak orang mengaku salafi, tapi banyak yang tidak mengetahui apa itu manhaj salaf. Secara global mungkin mengetahui manhaj salaf adalah yaitu jalan mengikuti salafun saleh, para sahabat secara global. Ketika secara rinci banyak yang tidak mengetahui. Sebagian mereka mungkin mengetahui tentang akidah, mengikuti manhaj salaf, tapi tidak mengetahui tentang akhlak salaf, sehingga kehidupannya jauh dari akhlak salaf. Sebagian mereka tidak mengetahui tentang ibadah sebagaimana salafun salih secara rinci, sehingga tidak mengetahui, tidak mengamalkan sebagaimana salafun salih, hanya mengaku dia sebagai salafi. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kemudahan untuk memahami Islam, mempelajari Islam dengan benar sesuai dengan pemahaman salafus saleh, ini kenikmatan yang besar ya ikhwan. Dimudahkan baik dengan mendatangi majelis ilmu, ini kenikmatan tersendiri, atau dimudahkan dengan mendengarkan rekaman-rekaman pelajaran, atau dimudahkan membaca kitab yang menjelaskan tentang manhaj salaf, manhaj Islam dengan benar. Ini kenikmatan yang besar. Dan alhamdulillah
Di zaman sekarang ini banyak sarana-sarana untuk memahami Islam dengan benar. Tapi hidayah memang di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi banyak orang yang berpaling dari memahami Islam dengan benar, walaupun sarana banyak. Ikhwana fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Insyaallah kita masih melanjutkan membaca berita-berita dari salaf. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membaca beberapa berita dari salaf tentang masalah ilmu, bahwasanya yang dikehendaki dari ilmu adalah mengamalkannya. Maka dari perkataan sebagian salaf, ada perbedaan antara orang mukmin dengan orang kafir, orang munafik. Kalau ilmunya orang mukmin fi amali, ilmul mukmin fi amali. Ilmunya orang yang beriman di dalam amalannya. Wa ilmul munafik fi qaulihi. Ilmunya orang munafik dalam ucapannya. Karena yang dikehendaki ilmu dalam Islam adalah ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang masuk ke hati, lalu menerangi hati, sehingga bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, dan mencintai, mengikuti yang baik, mengikuti yang benar, dan meninggalkan yang buruk dan yang salah, menjauhi. Maka musibah ketika hati tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ini musibah. Apabila seorang hamba memiliki hati tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, ini musibah. Musibah lagi mencintai yang buruk, membenci yang baik, membela yang salah, memusuhi yang benar. Ini lebih musibah lagi. Ini ya ikhwan. Maka ilmu yang dikehendaki adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menyinari hati, yang masuk ke hati, lalu menyinari hati kita menjadi nur. Dan sehingga hati bisa melihat, wah ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah. Dan hati condong kepada yang baik dan berpaling dari yang buruk, senang kepada yang kebenaran dan membenci yang batil, dan membela yang benar dan memusuhi yang salah. Ini hati yang, ini ilmu. Ilmu bukan di ucapan, ilmu bukan di perkataan. Berkata banyak orang punya ilmu, tapi hatinya tertutup. Wal'iyadzubillah. Andai kata hatinya bisa mengetahui mana yang buruk, tapi tertutup dari hawa nafsu, dia lebih senang kepada yang buruk yang dia mengetahuinya, dan dia membenci yang baik, dia membela yang salah, dan dia memusuhi yang benar. Karena sudah tertutup dengan hawa nafsu. Wal'iyadzubillah.
Sahal bin Abdullah, beliau berkata, qala Sahal ibnu Abdullah, ad-dunya jahlun wa mawat illa al-ilm. Sahal bin Abdullah berkata, dunia ini penuh dengan kejahilan dan kematian. Mati hatinya, illal ilm, kecuali dengan ilmu. Ini. Tapi tidak berhenti di situ. Wal ilmu kulluhu hujjah illal amal bihi. Adapun ilmu semuanya itu hujjah. Hujjah bisa memberi manfaat pemiliknya ataupun hujjah memadulkan diri pemiliknya. Maka Al-Qur'anu hujjatul laka aw alaik. Dalam hadis, Quran al-haq, kebenaran, kalamullah, tapi dia hujjah, bermanfaat untuk kamu, tapi juga bisa mencelakakan, memudaratkan kamu. Begitu juga ilmu, semuanya hujjah ya, kecuali mengamalkannya. Wal amalu kulluhu haba illal ikhlas. Adapun beramal semuanya itu haba. Ya, hanya debu saja. Beramal itu haba, kecuali yang ikhlas. Ini satu, masih ada lagi perjuangan. Untuk bisa mengamalkan ilmu itu perjuangan ya ikhwan. Gak ringan. Untuk bisa membedakan ini baik ini buruk, perjuangan. Lalu condong kepada yang baik dan berpaling dari yang buruk, ini perjuangan. Berapa banyak orang teruji condong karena kelompoknya, condong karena orang dekatnya, ya enggak? Ya enggak? Perjuangan. Membela karena kelompoknya. Karena kelompoknya. Perjuangan ya ikhwan. Untuk bisa orang bisa benar-benar, oh ini benar, ini salah. Ini saya bela karena kebenaran, karena Allah. Ini perjuangan. Perjuangan ya. Berapa banyak orang mengetahui ini baik, ini buruk, ternyata lebih senang pada yang buruk. Ini mengetahui ini benar, ini salah, tapi ternyata lebih membela yang salah karena hilang keikhlasannya. Hilang keikhlasannya. Bukan lagi kebenaran yang dibela, apa? Karena kelompoknya, karena temannya, karena sukunya. Tidak sedikit dari kalangan kaum muslimin. Dan kata beliau, wal ikhlas ala khatarin azim hatta yuhtamu bihi. Tadi amalan itu hanya bagaikan debu saja yang bertebaran, kecuali dengan ikhlas. Sedangkan ikhlas, kata beliau, itu enggak mudah.
Enggak mudah. Untuk sampai bisa di akhir hidupnya tetap ikhlas. Ini perlu perjuangan. Insya Allah nanti ada babnya. Bagaimana para salaf perjuangannya untuk tahsinun niyah, untuk memperbaiki niat. Banyak dari perkataan para salaf. Dari perkataan beliau, bahwasannya ketika seorang hamba dimudahkan untuk talabul ilmu, ini kenikmatan, tapi jangan berhenti di ilmu saja. Sebab kalau ilmu hanya sekedar ilmu diucapkan, itu hujjah, bisa membantah dirinya. Hendaknya diamalkan. Tapi mengamalkan ilmu juga tidak cukup mengamalkan, perlu perjuangan untuk ikhlas. Perjuangan. Berkata Sufyan As-Sawri rahimahullah, innama yata'allamul ilma liyattaqiyallah bih wa innama fadlul ilmi ala ghairihi li'annahu yattaqillah bihi. Kata Sufyan As-Sawri rahimahullah, sesungguhnya belajar ilmu untuk bertakwa kepada Allah. Ini ya ikhwan. Kenapa kita belajar ilmu? Karena ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mungkin kita bertakwa kepada Allah tanpa ilmu. Tidak mungkin kita mengamalkan perintah Allah dengan ikhlas tanpa ilmu. Dan tidak mungkin kita bisa meninggalkan larangan Allah. Tidak mungkin kita bisa mengamalkan perintah Allah, tidak mungkin kita bisa mengamalkan perintah Allah dengan ilmu. Bagaimana seperti ini? Tidak mungkin kita bisa meninggalkan larangan Allah kecuali dengan ilmu. Kita belajar ilmu karena ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagian salaf mengatakan takwa itu kamu mengamalkan ketaatan kepada Allah karena di atas nur dari Allah, jadi di atas ilmu. Dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kamu meninggalkan kemaksiatan kepada Allah juga karena di atas nur, di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu, dan karena takut dari adab Allah. Jadi kita belajar ilmu ya ikhwan karena ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya keutamaan ilmu dibanding yang lainnya karena dia bertakwa kepada Allah. Maka ayatnya, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Berkata Matar bin Tuhman Al-Warraq, khairul ilmi ma nafa' wa innama yanfa'ullah bil ilmi man alimahu summa amilahu bih wa la yanfa'uhu bihi man alimahu summa tarakahu. Disebutkan dalam Jami' li ahlaqir rawi. Kata beliau rahimahullah,
sebaik-baik ilmu adalah yang bermanfaat. Yang setelah kita sampaikan yaitu ilmu yang sampai menyentuh ke hatinya, menerangi hatinya. Sehingga hatinya bercahaya, bisa membedakan ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah. Lalu mencintai yang buruk dan mencintai yang baik, mencintai yang baik dan membenci yang buruk. Condong kepada yang benar dan berpaling dari yang salah. Ini ilmu yang bermanfaat. Lalu kata beliau, sesungguhnya saja Allah akan memberikan manfaat dengan ilmu bagi orang yang mengilmui lalu mengamalkannya. Allah memberikan manfaat. Dan Allah tidak akan memberi manfaat kepada orang yang telah mengilmui lalu meninggalkan mengamalkannya. Maka sahabat Hudzaifah Ibnu Yaman, beliau berkata, sebutkan dalam kitab Musannaf, bihas bil mar'i minal ilm ayyahsallah. Kata Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu, cukup manusia itu dikatakan berilmu ketika dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh dari salaf yang mereka mendapatkan manfaat ilmu. Disebutkan dalam Syu'abul Iman dari Qais bin Sa'ad, sahabat Qais bin Sa'ad. An Qais bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala, laula inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-makru wal khadi'a fin nar la kuntu min amkarin nas. Sahabat Qais bin Sa'ad radhiyallahu anhu beliau mengatakan, andai kata saya tidak mendengar Rasulullah SAW mengatakan atau bersabda, makar, buat tipu daya, al-khadi'ah, yaitu buat tipu daya, ini di neraka, sungguh aku itu termasuk orang yang paling ahli berbuat makar. Makar itu mana gak mudahnya, yaitu ingin mencelakakan orang lain dengan cara yang halus, yang seolah-olah tidak mencelakakan dia. Ini makar. Jadi ingin memadrotkan orang lain tapi dengan cara yang halus, yang samar, yang dohirnya seolah kayak membantu dia. Ini makar. Beliau ahli dalam makar. Tapi karena mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwasanya berbuat makar dan khadi'ah ini di neraka, beliau tinggalkan itu. Sebagaimana kisahnya Ka'ab bin Malik. Beliau termasuk orang yang ahli berbicara, pintar berbicara dan pintar menyampaikan alasan, punya kelebihan.
Tapi ketika dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau termasuk yang tidak ikut perang Tabuk, orang-orang munafik pada beralasan ini dan itu, bebas. Rasul beri kebebasan. Selamat dia di dunia. Ka'ab bin Malik, saya ini orang yang termasuk yang paling pintar buat alasan. Tapi beliau dengan iman dan ilmu yang dia miliki sampai ke hati, dia mengatakan, saya bebas di dunia, tapi tidak bebas di akhirat. Maka beliau lebih memilih jujur, walaupun di dunia dia mendapat ujian. Ini ilmu ya ikhwan. Ini gambaran ilmu. Seperti itu. Ilmu yang bermanfaat. Walaupun dia mempunyai mungkin keahlian sesuatu, tapi ketika tahu bahwasanya kalian itu adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan. Tidak beralasan ini, alasan itu. Sebagaimana Qais bin Sa'din, beliau ahli berbuat makar, tapi karena tahu kalau beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, orang berbuat makar itu di neraka, akhirnya beliau tidak mau. Dan ini dari salaf. Karena memang makar merusak ya ikhwan. Berapa dakwah rusak, pondok rusak karena makar, membuat makar. Tidak ada kejujuran, tidak ada keikhlasan, yang adalah membuat tipu daya, ingin mengorbankan orang lain, mencelakakan orang lain dengan cara yang halus. Dan ini ilmu yang bermanfaat ya ikhwan, yang bisa menyentuh hati kita, lalu menerangi hati kita, sehingga bisa membedakan ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah. Setelah itu memilih yang baik, meninggalkan yang buruk, membela yang benar, memusuhi yang salah. Ini ilmu yang bermanfaat. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Sudah azan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.